Halo, Warta Bicara, Warta People. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Nanda Ahmad. Di sini kali ini kita bertemu langsung dengan orang yang sangat luar biasa, Bapak Haji Ahmad Rashid, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kita, Pak. Ya. Kita mau menanyakan dulu, lebih santai aja sih, Pak. Pertanyaan lebih dialog santai aja. Apa saja sih, Pak, tugas dari Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah? Tugas Komisi 2 ini banyak, Pak. Berkaitan dengan perekonomian dan sumber daya alam. Jadi kita menangani mitra kita itu, kalau tidak salah ada 10 dinas, Pak. Jadi seperti dinas pertambangan, dinas kehutanan, perkebunan, pertanian, dan segala macam itu ada 10 dinas, Pak. Jadi cukup banyak tugas-tugas yang dilaksanakan di Komisi 2 ini. Baik. Mengenai bidang yang Bapak sebutkan tadi, ekonomi dan sumber daya alam, itu lebih spesifikasinya seperti apa, Pak? Sekarang kita hanya menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari selama ini. Jadi misalnya dalam bidang perkebunan ini ada banyak masalah, Pak. Masalah ini keterkaitan dengan masalah lahan, sudah itu masalah ada banyak PBS yang tidak mentaati aturan, yang seharusnya ada plasma, tidak ada plasma, yang kadang-kadang ada plasmanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki gitu kan. Katakanlah misalnya 20% dari luas lahan, ternyata ada plasmanya hanya sekian persen, begitu kan. Nah, begitu pengaduan itu sampai ke Komisi 2, maka kita akan langsung turun ke lapangan. Nah, kita lakukan mediasi antara perusahaan dengan masyarakat, dan alhamdulillah kemarin kita di Kutoringin Timur kemarin sudah bisa menyelesaikan. Ada salah satu perusahaan, dan perusahaan itu saya kira layak menjadi contoh karena dia dari plasma yang 4.000 hektar dijanjikan itu, tahun pertama kemarin dia sudah menyelesaikan 1.060 hektar, tahun ini dia menyelesaikan 1.000 lagi, dan ke depan ini dia akan menyelesaikan 2.000, dan itu sudah mereka lakukan. Dan saya kira masyarakat sudah bisa tenang di sana karena hak-hak masyarakat itu ada, sudah dilaksanakan mereka. Nah, mereka juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat di sana, mereka juga memperbaiki jalan-jalan di lingkungan dan lain segala macamnya. Jadi oleh sebab itu kita sangat berterima kasih sekali, dan saya berharap itu bisa menjadi contoh lagi bagi perusahaan perkebunan yang lain. Demikian juga dan hal masalah pertambangan. Pertambangan ini ada banyak hal yang masuk juga ke Komisi 2 ini, karena seperti halnya masalah limbah, masalah reklamasi, masalah pencaplokan tanah masyarakat, tanah adat, dan lain segala macamnya. Nah, oleh sebab itu saya sebagai Ketua Komisi 2 berkoordinasi dengan Wakil Ketua dan anggota Komisi 2 mengatur jadwal kami itu tiap minggu itu kami kemana, apa yang akan kami selesaikan. Misalnya katakanlah kita ke wilayah Dapil Kalteng 4 misalnya, di sana ada banyak masalah tambang. Nah, kita akan jadwalkan apa kita turun ke Barsel, apa kita turun ke Mura, atau kita turun ke mana. Nah, itu yang kita lakukan. Karena selama ini kita satu minggu itu satu kali melaksanakan kunjungan kerja. Jadi kunjungan kerja itu kita manfaatkan, dan sepertinya di lembaga ini 2 minggu kunjungan keluar daerah, 2 minggu ke dalam daerah. Jadi yang 2 minggu ini itu yang kita pergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sengketa masyarakat dan perusahaan yang ada selama ini. Itu baik. Kalau dari beberapa yang Bapak sampaikan tadi, kemarin kita sempat ramai, Pak, di daerah Gunung Mas ya, Pak. Ya. Mengenai pertambangan yang memang banyak warga yang di situ yang memang mencoba untuk mencari Bukit Naga. Betul. Ya. Yang itu kemarin sempat ada beberapa dari teman-teman dari daerah luar juga mau datang untuk bener nggak sih itu? Itu seperti apa tanggapannya, Pak? Kita ketahui sekarang kan banyak masyarakat itu yang bekerja tanpa izin kan. Nah, pertama karena memang izinnya itu sulit. Saya kira masyarakat kan tidak punya banyak dana juga untuk mengurus izin dan lain segala macam kan.
Jadi yang kedua lagi karena masyarakat itu kan kekurangan lahan pekerjaan, Pak. Jadi banyak penambangan itu yang dilakukan, apalagi kemarin saya turun ke daerah Murung Raya. Di sungai itu banyak rakit-rakit untuk menyedot pasir itu kan. Legal, Pak. Nah, itu saya kira mungkin rata-rata tidak punya izin. Nah, tapi sebaliknya, kalaupun pemerintah harus menertibkan masalah itu, saya pikir masalah tantangan besar juga buat pemerintah kita. Kita jangan hanya bisa melarang mereka, tapi harus bisa juga memberikan solusi buat mereka. Dan kita tidak bisa merubah kultur mereka itu dengan seketika. Saya kira masyarakat pemerintah ini harus punya semacam program bagaimana dari hari ke hari, bulan ke bulan itu supaya merubah kultur ini tadi. Katakanlah kita dengan banyak memberikan mereka bibit-bibit misalnya untuk perikanan, untuk peternakan dan segala macam, atau kita harus membukakan sawah untuk mereka, ladang untuk mereka supaya mereka bisa kembali seperti dulu lagi. Nah, memang jadi masalah, Pak. Kemarin saya tanya di mereka, kenapa kok banyak pada kerja emas semua kan? Jawabannya itu lucu juga. Apa itu, Pak? Kalau kita bertani, Pak, kita hanya dapat gabah. Tapi kalau kita kerja emas, kita bisa beli apa saja. Nah, berarti emas itu kan identik dengan apa aja di situ kan. Betul. Nah, sedangkan kalau bertani kan hanya dapat gabah saja, belum tentu dapat ikan itu kan. Iya. Itu. Nah, tapi itu tantangan buat kita, saya pikir. Bagaimana kita menertibkan mereka. Saya berharap juga pihak yang berwajib, terutama kepolisian, ya, bisa bersikap arif lah terhadap masyarakat itu kan. Karena kalau mereka tidak punya lahan pekerjaan, tidak bisa makan, kita juga yang repotnya nanti kan. Nah, cuma saya berharap juga keseriusan pemerintah provinsi. Bagaimana supaya adalah porsi-porsi mereka yang bisa mereka laksanakan gitu kan. Jangan hanya semua dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tambang besar saja, apalagi tambang dari luar kan. Betul. Nah, tapi adalah keseimbangan untuk masyarakat. Saya kira itu yang paling penting. Lebih ini ya, Pak, lebih merubah mindset pemikiran. Itu dia, Pak. Jadi untuk merubah itu tidak gampang. Makanya saya bilang tadi pemerintah harus punya pola. Apa sih yang mau dilakukan supaya bisa berangsur-angsur berubah mindset mereka itu supaya kembali lagi jadi pengusaha tani, dari pengusaha kebun, apa segala macamnya. Tapi dari awal tahun 2023 sampai bulan sekarang Maret ini, Pak, itu ada laporan banyak, Pak, yang masuk ke Komisi 2 mengenai hal tersebut. Banyak, Pak, ada banyak tentang tambang. Yaitu tadi menyangkut masalah reklamasi, masalah AMDAL, nah masalah sengketa tanah dengan masyarakat adat dan segala macamnya. Betul. Kemarin sempat kita dapat juga berita yang tim kita masuk, Pak. Itu ada beberapa laporan dari warga mengenai keluhan terhadap beberapa perusahaan. Itu apa semuanya sudah ditanggulangin apa seperti apa, Pak? Apa masih dalam tahap proses seperti apa? Sepertinya waktu kita tuh tidak cukup, Pak. Karena waktu kita kan dalam sebulan itu kan ada 2 minggu. 2 minggu itu kan berarti ada 2 kali kunjungan kita. Nah, kalaupun 2 kali kunjungan, mungkin sekali kita kunjungan ke masalah tambang, sekali ke masalah kebun kan. Nah, terus terang saja masalah kebun ini banyak di bagian barat. Sampit, Pangkalan Bun sana kan banyak kasus kebun kan. Nah, kalau tambang kan banyak justru di Das Barito ini sendiri. Nah, di samping lagi masalah-masalah yang lain kan, kita kan di sini kalau kayak minyak goreng aja kemarin melonjak kita yang di demo kan. Nah, BBM aja kemarin kan di sini kan sempat disegel masyarakat kan. Betul. Padahal kayak BBM itu kan bukan ranah kita, itu kan ranah kebijakan pemerintah pusat di sana. Kita juga udah menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukan topoksi kita ya, tapi yang namanya masyarakatnya mau apalah kita kan. Yang penting kita mendengarkan dulu keluh kesahnya, Pak, ya. Iya. Berarti seperti apa nanti dari pemerintah atau DPRD untuk ngasih solusi yang baik seperti apa. Benar, Pak. Jadi kemarin kan kita kan bicara begini dengan masyarakat yang datang ke sini ini kan. Apa sih keinginan mereka kan? Tuntutan mereka itu apa saja? Dan kita bukan decision maker-nya, sini bukan pengambil keputusannya. Nah, keinginan mereka ini kita salurkan ke DPR RI di sana. Karena itu kan sudah ranah pemerintah pusat, bukan masalah kita di sini. Betul. Oke.
Baik Pak, tadi kita udah beberapa kali kita membahas tentang sumber daya alam yang ada di Kalteng. Kita kembali ke ekonomi sedikit Pak. Selama pandemi COVID, kemarin kita 2 tahun kita pandemi yang memang benar-benar membuat ekonomi di Kalteng memang benar-benar luar biasa, buruk ya Pak. Dan sekarang Pak, ini sudah mulai beralih, sudah mulai teman-teman pengusaha atau usaha sudah bisa mulai bangkit lagi. Itu seperti apa Bapak melihat Pak? Ya, alhamdulillah kita lihat kan masyarakat sudah mulai bangkit ya. Nah, oleh sebab itu kan dibutuhkan keseriusan pemerintah di dalam membantu terutama masalah UMKM ini. Nah, usaha kecil menengah maupun usaha-usaha yang lain. Pertama, kita berharap pemerintah memberikan kemudahan untuk mereka, dan juga kalaupun misalnya kita memiliki dana yang cukup, kita juga berharap supaya pemerintah bisa memberikan hibah-hibah untuk membantu lancarnya usaha mereka itu kan. Misalnya berupa apa saja yang mereka butuhkan, nah itulah yang kita harapkan kan. Jadi kita sangat berharap sekali DPR ini keseriusan pemerintah provinsi ini untuk lebih banyak memberikan bantuan untuk kelompok-kelompok masyarakat gitu kan. Apa saja yang sudah dilakukan Pak selama ini Pak dari pemerintah provinsi, dari DPRD juga? Ya, pemerintah provinsi sudah pasti yang menjalankan pemerintahan ini kan pemerintah provinsi. Tapi dari lembaga ini banyak juga memasukkan aspirasi masyarakat seperti pengadaan hewan ternak, bibit ikan, sudah itu bibit tanaman seperti sawit dan kebun lain segala macam. Nah, itulah yang kita bantu ke masyarakat selama ini. Tapi kita berharap juga ke depannya akan lebih banyak lagi dana itu yang bisa diperuntukkan untuk masyarakat supaya mereka bisa cepat bangkitnya. Ya, bisa merasa dampaknya Pak ya? Iya. Sama pemerintah memang peduli sama mereka? Iya. Siap. Untuk DPRD Provinsi sendiri Pak, memfasilitasi pengembangan industri yang ada di daerah ini seperti apa Pak? Itu tadi Pak, sementara kita ini kan hanya berharap bahwa mereka itu bisa berjalan dengan lancar apa saja industri yang ada di tempat kita ini kan. Nah, karena kita tidak bersentuhan langsung dengan mereka, karena kan ada dinas terkait kan. Nah, kita lebih banyak kepada hal-hal masalah aspirasi, masalah penanganan. Kalau ada masalah-masalah baru kita turun ke lapangan. Kalaupun misalnya ada hal juga berupa katakanlah permintaan bantuan dan segala macam, ya kita usahakan ke pemerintah, kita sampaikan kepada pemerintah supaya bisa direalisasikan. Baik. Beberapa kegiatan Bapak yang Kak Bawa bilang tadi padat banget Pak. Itu kondisi Bapak gimana Pak? Alhamdulillah Pak, masih sehat aja Pak. Aja, Pak. Karena kita harus keliling Kalteng loh Pak. Betul. Ya. Kabupaten, jadi 13 kabupaten kan? Iya. Nah, keliling Kalteng. Terus olahraga juga nggak Pak? Ya, cuma jalan aja Pak. Habis sholat subuh kita jalan kaki aja. Yang penting jaga kondisi. Iya Pak, benar Pak. Apalagi cuaca sekarang kan memang. Benar Pak. Hujan panas. Iya Pak. Daya tahan tubuh memang kita harus kuat Pak. Benar Pak. Ada lagi nih Pak pertanyaan Pak yang datang dari masyarakat juga sih sebenarnya Pak, yang nanyakan langsung ke kita. Apa saja sih Pak langkah-langkah Pak dari pemerintah untuk kelestarian hutan dan produktivitas sektor kehutanan di Kalteng sendiri? Kita hari ini kalau tidak salah siang ini ada pembahasan salah satu raperda tentang daerah aliran sungai Pak. Karena perda ini sangat bagus sekali. Karena aliran sungai itu tidak hanya das sungai-sungai ini tidak, tapi di mana ada aliran sungai itu termasuk di dalam pengelolaan ini nanti. Jadi bagaimana nanti kaitannya dengan AMDAL, dengan perusahaan, dan apa segala macam ini kalau tidak salah jam 13.30 sih hari ini kita membahas perda tentang pengelolaan daerah aliran sungai ini. Siap. Kemarin ada juga Pak tentang food estate seperti apa Pak perkembangannya sekarang? Pandangan Bapak. Food estate itu ada dua
dua macam Pak ya. Satu itu yang ada di Kuala Kapuas dan Pulau Pisau. Nah, ada banyak tanggapan beragam dari masyarakat maupun lembaga masyarakat tentang kondisi potestat itu sendiri. Ada yang mengatakan potestat itu gagal. Ada yang mengatakan bahwa itu setengah gagal. Ada yang pokoknya macam-macam lah. Nah, oleh sebab itu Komisi 2 turun ke pemerintah daerah Kuala Kapuas, juga ke Pulau Pisau. Ternyata dari 70.000 hektar itu, yang sudah produksi itu lebih kurang 65.000 hektar, Pak. Wah, lumayan banyak juga, Pak ya? Saya kira bukan lumayan lagi, Pak. Bayangkan Bapak kalikan dan 7 ton aja per panennya sudah berapa? Betul. Nah, jadi ada yang belum selesai ini, yang katakan gagal ini yang ada kalau kita dari sini, dari Palangkaraya ke Pulau Pisau, itu kan ada yang sudah dilakukan tebas-tebang kiri kanan. Betul. Itu kan. Nah, itu kan tidak bisa serta-merta jadi sawah kan. Itu kan harus cabut tunggul, harus dibuat saluran tersier, sekunder, baru. Nah, itu yang dikatakan gagal. Padahal itu masih dalam proses. Nah, karena yang sudah produksi ini kan yang dulu lahan gambut itu, Pak. Nah, jadi itu ada intensifikasi dan ekstensifikasi namanya. Itu semua sudah berjalan bagus, Pak. Hanya sebagian kecil saja yang ininya. Dan saya kira kalaupun itu dari 100% itu 90 yang sudah kan sudah luar biasa. Jadi itu tidak bisa dikatakan gagal. Nah, oleh sebab itu saya kan berapa kali bicara di koran itu, kalau ada masyarakat yang mengatakan gagal dan lain segala macamnya, coba datang aja lah ke Komisi 2 ini, karena data kita lengkap di sini. Kita selalu bekerjasama dengan pemerintah kabupaten yang ada potestetnya itu sendiri. Jadi di sana jalannya itu sudah mulus-mulus, Pak. Bahkan pelabuhan untuk penyeberangan aja ada berapa, 8 kalau tidak salah. Yang kita, kalau Bapak nanti coba dari sini ke Bahawur itu luar biasa, Pak. Kayak jalan tol aja sudah itu kan. Jadi potestat itu bukan hanya sawah itu tadi, ada infrastruktur lain di situ, Pak. Sudah siap semua, Pak. Iya, cuma sayangnya kemarin kita terlambat itu, mengira itu bahwa itu proyek pemerintah pusat. Kita diam-diam aja di sini di provinsi. Padahal begitu kita turun di situ, kita harus mensupport juga bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten yang ada, karena petani di situ butuh juga dia kayak ternak bebek, ternak ayam dan segala macam. Nah, oleh sebab itu kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten-kabupaten yang ada kan antara Kapuas dan Pulau Pisau supaya disupport juga bibit ikan, bibit bebek, bibit ayam, bibit kambing, sapi dan lain segala macamnya. Nah, kita juga berusaha membantu di sini jalan-jalan lingkungan mereka melalui Perkim di sini. Jadi supaya ada sinergis yang baik antara kabupaten, provinsi dan potestat itu sendiri. Nah, sekarang satu lagi potestat yang beda. Bukan, Pak. Ini yang di Gunung Mas, Pak. Yang di Gunung Mas ini bukan padi, Pak. Itu rencana ditanam singkong. Singkongnya itu singkong beracun. Nah, jadi itu singkong beracun itu tidak bisa dimakan oleh rakyat, tidak bisa dimakan oleh ulat dan segala macam karena dia beracun. Saya lupa itu biji 5 atau apa itu jenis. Ya. Nah, itu ditanam itu oleh pemerintah, itu mau diambil etanolnya, Pak. Sebagai campuran bahan bakar. Nah, jadi rencana itu dibangun di sana lebih kurang 32.000 hektar. Nah, yang sudah dibabat di tebas-tebang itu ada 760 hektar yang sudah dibabat. Nah, sekarang masyarakat kan kecewa seakan-akan itu ditinggalkan. Padahal tidak. Karena dana untuk melakukan land clearing itu dana dari Kementerian PUPR Jakarta. Nah, memang itu sudah dilakukan land clearing. Nah, cuma dana selanjutnya untuk penanaman, pembangunan pabrik, infrastruktur dan lain segala macam belum turun sampai saat ini. Nah, jadi masyarakat wajar masyarakat merasa bahwa kenapa hutan dibabat kok ditinggal begitu kan. Nah, lalu ada lagi masyarakat mengatakan, oh itu kan padang pasir ya, pasir, kenapa bisa nggak ditanami singkong? Nah, ternyata pemerintah kan sudah ada perencanaan yang baik.
mereka sudah ada ahli-ahlinya yang untuk menanam singkong itu. Nah, yang jadi masalah sekarang dananya belum keluar, Pak. Itu yang bikin masyarakat. Itu yang bikin masyarakat ini kan. Nah, jadi wajar lah saya kira masyarakat menganggap itu gagal, menganggap itu ditinggalkan dan segala macamnya. Tapi yang jelas kemarin kita berkunjung ke Kemenhan, langsung ketemu kepala BCLS-nya di sana. Nah, disampaikanlah ke kita kronologisnya. Jadi itu sebenarnya perencanaannya itu sudah bagus, Pak. Cuman pelaksanaannya ini terhambat. Kan kita mana bisa kita kan gagal kalau hanya biaya dan clearing yang keluar, ya itu yang dilaksanakan kan. Betul, betul. Nah, jadi itu yang saya dan teman-teman Komisi 2 di sini sibuk mengkantar berita-berita itu. Bahkan saya kemarin diundang oleh LSM dari luar itu kayak Walhi apa segala macam pian itu kan. Ya saya jelaskan apa adanya. Memang benar itu dibabat. Pun kami sudah ke sana juga. Kami kan kalau ada berita itu kan langsung turun, Pak. Langsung terjun ke lapangan. Nah, melihat oh ini kita foto dan lain segala macamnya kita lengkap. Kita laporkan ke Kemenhan kemarin dan kita mendapat penjelasan di sana. Nah, mereka juga berharap dana itu turun. Nah, nanti maksudnya setelah ada pabriknya ditanam awal ini kalau tidak salah 3.600 hektar. Nah, lalu yang lainnya itu masyarakat yang akan menanam. Ini kan semacam memancing masyarakat lah untuk kalau jadi plasmanya nanti. Nah, kalau pabriknya sudah ada kan singkongnya bisa dijual ke situ kan saya kira nggak ada masalah. Itu justru membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Betul, betul. Kan masyarakat ini kan Pak sudah kapok juga kayaknya karena mereka kan dulu terbayang dulu 1 juta hektar ini bagaimana 1 juta hektar lahan dibabat ternyata ditinggalkan begitu saja. Nah, lalu singkong ini terjadi begitu juga. Jadi pemikiran. Padahal ini tidak sebesar itu yang dibabat itu 760 hektar baru. Dari 32.000 tadi ya? Ya, dari 32.000. Tapi saya dengar yang terakhir ini tidak 32.000, tapi mereka tuh ingin melaksanakan seluas 3.600 hektar saja yang pertama. Walaupun dicadangkan 32.000. Nah, nanti yang diberikan kesempatan kepada masyarakat lagi untuk menanam di situ. Berarti food estate ini prosesnya bertahap, Pak ya? Bertahap, Pak. Dari yang Kapuas dulu mungkin sama Pulang Pisau baru nanti ke Dia beda, Pak. Oh, beda ini? Iya, kalau yang Kapuas Pulang Pisau itu kan di bawah Kementerian Pertanian. Kalau ini namanya BCLS, Pak. Badan apa namanya? Cadangan Logistik Strategis namanya. Beda. Berarti kemarin Kementerian Menteri Pertanian langsung datang ke Kapuas itu ya? Iya, benar, Pak. Langsung. Benar, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan Kapuas itu gagal, saya tidak sependapat. Bahkan saya kalau bisa kita turun, saya ajak wartawan, ayo ada yang mau turun ikut saya kan. Saya sering turun di sana kan. Boleh nanti kita iya. Pak. Nah, saya biasanya kan kalau mau kunjungan kerja kemana itu, ya kita kalau perlu surat dari misalnya dari DPR untuk satu media. Nah kita buat suratnya, kan bisa ikut kita kan, transportasi segala macam kan, supaya kita ini menyamakan persepsi kita. Betul. Nah, saya sangat-sangat disayangkan karena proyek food estate ini kan triliunan, Pak. Kalau itu misalnya kita katakan gagal atau kita tolak sebelum saatnya gagal, saya kira yang rugi kan kita sendiri, Pak. Jadi marilah kalau ada masalah gitu kita komunikasikan dan baik biar lebih jelas lagi kan. Jadi biar menghilangkanlah berita-berita yang miring mengenai hal itu. Iya, Pak. Siap. Terus ini lebih ke politik lagi. Balik ke politik lah. Sedikit aja, Pak. Iya, Pak. Politik. Apa yang dilakukan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat partisipasi masyarakat di pasca politik tahun depan, Pak? Saya kira kami dari partai-partai politik yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ini kan seperti biasa juga, Pak, melakukan pendidikan politik, tapi itu kan terkhusus kepada anggota politik itu sendiri.
Nah, misalnya kan saya dari Gerindra, ya saya pasti akan melakukan semacam pendidikan politik di lingkungan saya, di skop saya di Kabupaten Batu Selatan. Jadi biasanya kita mengundang dari pengurus kita di pedesaan, di kecamatan. Kan di situ kan ada PAC, ada ranting, ada anak ranting, kita undang mereka. Nah, disitulah kita memberikan pendidikan politik. Bagaimana kita menghadapi Pileg Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana pendekatan kita, sistem pendekatan kita terhadap masyarakat. Nah, itu yang sering kita lakukan. Sampai dengan masalah bagaimana nanti menjadi saksi di TPS, bagaimana membuat laporan dan segala macam. Sehingga nanti pada saatnya tidak terkendala lagi oleh hal-hal yang demikian kan. Betul, betul. Ya, menurut pandangan Bapak, di Kalimantan Tengah sendiri, Pak, masyarakat itu perlu pemimpin seperti apa sih, Pak? Maksudnya? Pemimpin seperti apa sih yang bisa memberikan contoh nih buat masyarakat? Saya kira, Pak, bukan hanya Kalteng saja. Saya kira semua daerah itu, pemimpin yang dicari itu yang bisa memajukan daerah itu secara umum. Jadi dia bisa memajukan tidak hanya satu sektor saja, mulai dari sektor pendidikan, sektor perkebunan, sektor apa saja. Nah, dia harus punya kiat-kiat, Pak, bagaimana kondisi yang sudah ada ini agar lebih maju lagi ke depan. Nah, apakah harus mengundang investor, tapi jangan lupa juga, jangan cuma investor juga, masyarakat pun harus ada porsi-porsi dan lain segala macamnya. Jadi, kita kan tidak ingin 5 tahun ini tuh, 5 tahun kemarin sama dengan 5 tahun ke depan kan. Betul. Berarti kita ini stagnan, tidak ada kemajuan kan. Betul. Nah, jadi oleh sebab itu saya tuh sering bicara dengan teman-teman di media itu, coba dilihatlah track recordnya dulu calon-calon itu kan. Karena kalau saya dari Golkar misal atau dari Gerindra, ya saya otomatis mengatakan calon saya ini baik gitu loh. Demikian juga di partai-partai yang lain. Tapi ya itu baik menurut kita karena kita ingin sudah pasti kader kita ini menang kan begitu kan. Betul. Nah, tapi apakah kader kita ini sudah mumpuni atau tidak untuk menjadi seorang pemimpin kan itu yang harus kita pikirkan. Nah, itu kan mengenai keinginan partai politik, tapi seharusnya terletak lagi ujung-ujungnya kepada masyarakat itu sendiri. Karena itu kan pesta demokrasi, mereka yang coblos kan. Nah, jadi oleh sebab itu saya pernah juga mengatakan dan teman-teman wartawan ini, coba jangan menggiring opini lah. Coba giring opini ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, karena yang dikatakan baik itu kan sulit, Pak. Nah, katakanlah Bapak dari media apa gitu kan. Mungkin Bapak kalau saya nyalek atau saya nyalon mungkin mendukung saya karena saya baik dan Bapak. Padahal bisa nggak saya memperbaiki kondisi yang ada ini kan begitu kan. Kita kalau menurut saya, Pak, Republik Indonesia ini luar biasa, Pak. Mungkin karunia Tuhan terbesar di dunia itu di Republik ini. Coba apa yang nggak ada di Republik ini? Makanya dulu kan ada banyak tokoh-tokoh negeri yang mengatakan yang tidak bisa diembargo itu Indonesia. Ini kan sekarang terbukti, Pak. Sekarang Kalteng aja surplus beras, mau diembargo, apalagi kan? Ya. Nah, sekarang kita punya batu bara aja kemarin di stop pemerintah Pak Jokowi kan sudah kelang kabut Korea Selatan apa segala macam kan. Nah, cuma kita ini yang dicari ini bagaimana pemerintah ini yang bisa mengelola sumber daya alam ini dengan meningkatkan sumber daya manusia kita supaya berimbang. Nah, supaya bisa untuk kemaslahatan masyarakat Republik Indonesia ini kan. Nah, kalau selama ini kita melihat, mohon maaf, pemerintah itu lebih mementingkan kepada pengusaha saja. Sehingga seakan-akan masyarakat ini terabaikan. Saya pikir ini tantangan juga buat saya, Pak ya. Tapi seapalah kapasitas saya kan. Karena dulu saya waktu Lemhanas itu, saya membuat taskap saya Lemhanas itu tidak berdasarkan judul yang diberi oleh lembaga. Dulu ada judul diberi oleh lembaga banyak, kita pilih. Dulu saya bikin judul sendiri. Judul saya itu masih ingat saya. Dalam hal penggalian potensi sumber daya alam harus selaras 3 kepentingan. Kepentingan pengusaha, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pemerintah. Ini yang sekarang tidak dilakukan. Coba kita lihat misalnya ada perusahaan tambang. Kadang-kadang CSR-nya tidak jelas, bina desanya tidak jelas begitu. Kan kasihan masyarakat. Sementara
mereka membuat pencemaran lah macam-macam itu ini segala macam kan. Nah, makanya saya mengatakan kalau tiga kepentingan itu tidak selaras, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kan. Coba kalau masyarakat tidak dilibatkan kan repot. Kalau pemerintah tidak mendapatkan masukan dari kontribusi pajak dan lain segala macam kan repot juga. Nah, saya kira itu yang paling harus diperhatikan itu kan. Yep. Semoga dengan podcast ini atau obrolan kita ini Pak bisa lebih membuka masyarakat untuk bisa siap lah untuk menerima politik nanti tahun 2024 seperti apa, dan bisa melihat beberapa potensi yang ada di beberapa kandidat caleg-caleg yang ada. Saya berharapnya demikian, Mbak ya. Kenapa berharap demikian kan? Kita ini ya katakanlah berproses begitu. Betul. Ya dari sekian proses itu adalah kita terpilih anak bangsa ini yang baik Pak. Yang tidak hanya mementingkan golongannya saja, tapi yang benar-benar punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Saya kira adalah suatu saat kita punya pemimpinnya kayak begitu tuh kan. Tapi entah tahu kapan bagaimana ya, karena kita lihat aja masalah demokrasi ini kan sebenarnya bukan yang terbaik, tapi terbanyak. Iya kan? Betul. Jadi beda dengan ilmu kan. Kalau ilmu misalnya Bapak mengatakan oh ini perhitungan matematiknya begini, sementara kami ini 4 orang nih lain lagi, tapi setelah dibuktikan Bapak benar, maka benarlah yang Bapak punya. Tapi kalau demokrasi tidak demikian Pak. Makanya kita lihat kan gonjang-ganjing melulu di pusat itu selama ini kan. Nah, padahal kita ya sulit lah itu masalah. Itulah demokrasi kita kan. Jadi kalau saya pikir demokrasi kita ini masih kurang pas gitu kan. Kenapa kurang pas? Karena masyarakat kita ini tidak siap untuk berdemokrasi. Kalau ekonomi kita ini sudah mapan, saya kira ngapain masyarakat harus ambil uang 100-200 perak kayak begitu kan. Betul. Nah, itu akibatnya kayak begini, demokrasi kita begini kan. Jadi yang terpilih itu tadi bukan yang terbaik itu tadi. Yang punya kesempatan, dia punya kemampuan. Nah, kemampuan ini kan Bapak tahu aja punya power kan. Siap. Buat serangan pajar, buat apa, akhirnya terpilih lah mereka-mereka itu kan. Nah, ujung-ujungnya dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya visi untuk membangun ini bagaimana. Nah, akhirnya 5 tahun itu seperti 5 tahun kemarin aja lagi kan. Tidak ada bedanya. Betul. Padahal seharusnya seorang pemimpin itu kalau menurut saya harus punya malu dia. Katakanlah misalnya Bupati A gitu, Kabupaten A. Kalau lebih mundur dari kabupaten yang lain, seharusnya mereka kan malu. Kenapa kabupaten lain bisa maju, saya tidak maju gitu kan? Ya. Apa sih sebabnya? Nah, Ya. Itu aja sih Pak yang kita obrolin kali ini Pak. iya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak. Menyempatkan di program Warta Bicara kali ini.